Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zicahyanti dengan NIM 21 10 10 10 71. Sini aku dan rekan-rekan aku ingin menyelesaikan tugas UAS yaitu matkul mikroekonomi dengan judul permintaan, penawaran, dan keseimbangan dalam perspektif Islam. Jadi permintaan, penawaran, dan keseimbangan itu merupakan salah satu konsep dasar nih dalam ekonomi Islam. Konsep ini menjelaskan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi dalam ekonomi Islam, konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan ini memiliki beberapa perbedaan dengan ekonomi konvensional tentunya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya batasan-batasan syariah yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi pada umumnya teman-teman, kita mempercayai bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berkebutuhan untuk saling melengkapi hidup satu sama lain dengan keinginan masing-masing yang tidak terbatas. Seperti itu. Memang sih manusia banyak maunya seperti itu. Sementara seorang muslim hanya diperboleh mengkonsumsi yang halal lagi thayyib. Sebagaimana dalilnya di Quran surah Al-Baqarah ini juz 2 ya teman-teman. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah apa-apa yang halal dan baik yang ada di bumi dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang nyata. Oke, sekarang kita masuk yang pertama yaitu konsep permintaan dalam perspektif Islam. Jadi konsep permintaan dalam perspektif Islam ini dia menilai suatu komoditi, barang atau jasa itu tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Ini dia dibedakan antara yang halal dan yang haram. Oleh karena itu dalam teori permintaan Islam ini teman-teman membahas permintaan Islam itu membahas permintaan barang halal saja. Sedangkan dalam permintaan konvensional itu semua komoditi itu sama dan bisa digunakan, bisa dikonsumsi dan digunakan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Itu ya artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terus dalil berikutnya, artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oke, kita lanjut nih. Jadi berikutnya itu permintaan dalam dunia ekonomi. Dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, betul nggak? Yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa perbedaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu, dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Jadi menurut para ahli, termasuk Ibnu Taimiyah, itu beliau tuh menjelaskan bahwa permintaan barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah ragbah fil al-syai, yang diartikan sejumlah barang yang diminta. Jadi secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada batasan tertentu yang harus diperhatikan individu muslim dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, Islam itu mengharuskan mengkonsumsi barang yang halal lagi thayyib sebagaimana dalil tersebut yang di atas. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan atau memakai barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat nih. Dimana apabila barang tersebut nih dimakan, maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim. Karena itu dilarang dalam
ekonomi Islam seperti itu. Jadi mungkin dari saya cuma ini penjelasannya teman-teman, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya sebelah. Tidak. Halo guys, apakah kalian tahu perbedaan di antara konsep ekonomi Islam dan konvensional terhadap teori permintaan? Nah, berdasarkan definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, antara permintaan konvensional dan Islam memiliki kesamaan. Nah, hal ini dikarenakan karena keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan di lapangan pada tiap-tiap unit ekonomi. Namun, ada beberapa perbedaan yang mendasar di antara kedua teori ini. Nah, tentu saja perbedaan utama di antara kedua teori ini adalah terletak pada sumber hukum dan adanya batas syariah dalam teori kebutuhan Islam. Sedangkan dalam ilmu ekonomi konvensional, tujuan dasarnya adalah fokus terhadap mencari keuntungan dan materialisme. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak bias semuanya bisa digunakan dan dikonsumsi, harus bisa membedakan antara yang halal dan yang batil. Nah, antara yang halal dan yang haram. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 88 sampai ayat 87, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Oke, selanjutnya kita memasuki konsep penawaran dalam Islam. Hukum penawaran menjelaskan jika harga suatu barang menaik, maka barang yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Sebaliknya, jika tingkat harga barang itu menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin naik. Nah, hukum ini menjelaskan bahwa adanya hubungan positif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini dikarenakan tingkat harga barang yang tinggi membawa keuntungan yang besar bagi para produsen, sehingga produsen menambah pasokan di pasaran. Tingkat harga barang yang tinggi ini membuat produsen beranggapan bahwa komoditas sangat diminati banyak oleh konsumen dan pasokan yang ada di pasaran tidak mencukupi, sehingga produsen menambah produk untuk memenuhi permintaan di pasaran. Islam memandang manusia pada umumnya, baik itu konsumen maupun produsen, merupakan sebagai objek yang dikaitkan dengan nilai, yaitu nilai-nilai yang diusungkan oleh Islam dalam kehidupan ekonomi, yaitu seperti kesederhanaan dan tidak gemerlap dan tidak silau dengan gemerlapnya dunia. Nah, hal ini seharusnya merupakan satu tren yang harus diikuti oleh pria muslim pada saat ini. Nah, yang kedua yaitu norma-norma yang diajarkan oleh Islam, baik halal maupun haram. Nah, sehingga dalam produksi maupun transaksi itu harus sesuai dengan standar Islam. Nah, hal ini merupakan perbedaan di antara konsep penawaran Islam dan konsep penawaran konvensional. Nah, dalam Islam, seorang produsen harus menawarkan produk yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. Begitupun juga transaksinya. Transaksinya juga harus dengan mekanisme Islam, sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu, yang pertama adalah harga barang atau jasa. Nah, semakin menurun harga, maka semakin banyak permintaan. Nah, begitu juga sebaliknya, jika semakin tingginya harga, maka permintaan juga semakin menurun, sehingga penawaran juga semakin menurun. Gitu. Yang kedua adalah selera dan preferensi dari konsumen. Nah, itu juga termasuk teman-teman. Selera mereka itu juga harus diperhitungkan bagi para produsen. Yang ketiga yaitu adalah pendapatan konsumen. Nah, semakin besar pendapatan konsumen, maka semakin besar pula permintaan yang diminta oleh konsumen, sehingga produsen juga harus menyediakan barangnya dengan stok yang banyak. Faktor yang terakhir adalah harapan dari konsumen. Nah, karena kita membahas tentang ekonomi Islam, maka akan juga berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran.
Ayat Al-Quran yang membahas tentang permintaan dan juga penawaran di pasar yaitu Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang adanya perilaku suap, yaitu perilaku yang terjadi yang dapat merusak permintaan dan juga penawaran di dalam pasar. Suap ini akan memenangkan produsen yang nggak berkualitas. Nah, selain itu juga suap ini dapat merugikan konsumen karena mereka akan membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasanya. Nah, karena tadi kita udah membahas dalam Al-Quran, maka kita akan membahas dalam perspektif ekonomi. Dalam ekonomi, suap disebut juga dengan rent seeking behavior. Rent seeking behavior ini adalah perilaku di mana produsen mendapatkan keuntungannya dengan cara yang nggak wajar atau nggak bagus. Nah, contohnya itu seperti suap, lobby, dan juga korupsi. Nah, ketika rent seeking behavior ini terjadi, maka permintaan dan juga penawaran di dalam pasar itu menjadi tidak efisien karena ya tadi ada yang pihak diuntungkan, ada pihak yang juga dirugikan. Ketika terjadi suap, maka produsen akan menetapkan harga dengan harga sesuka hati dia, dan konsumen akan membeli barang dengan harga yang lebih mahal sesuai dengan tingkat harga yang ditentukan oleh produsen. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menentukan harga agar harga tersebut seimbang, harga tersebut adil antara produsen dan juga konsumen? Hanya di dalam pasar ada yang disebut dengan mekanisme pasar, yaitu mekanisme untuk menentukan harga yang sesuai antara produsen dan juga konsumen. Disebut dengan equilibrium, di mana ini merupakan suatu titik pertemuan antara harga yang diminta oleh produsen dan juga harga yang dibutuhkan oleh konsumen. Keadaan di suatu pasar disebut dengan equilibrium atau keseimbangan equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan jumlah yang diminta oleh para konsumen. Nah, dengan demikian harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dengan melihat keseimbangan dalam suatu pasar. Nah, kita lihat kurva secara bersama-sama. Nah, kurva ini menunjukkan bahwasanya suatu pasar akan mengalami keseimbangan jika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan nggak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Kedua kurva saling berpotongan pada jumlah dan harga keseimbangan atau equilibrium price. Pada harga ini, PN0 dalam gambar di atas. Jumlah penawaran dan permintaan adalah sama dengan Q0. Pada titik ini, nggak ada kekurangan atau kelebihan penawaran, juga nggak ada juga tekanan terhadap harga untuk berubah lagi, di mana masing-masing tingkat harga mampu bergerak sesuai dengan perubahan tingkat permintaan dan juga tingkat penawaran yang terjadi di pasar. Misalkan nih, pada awalnya harga berada di atas tingkat keseimbangan, katakanlah P1 pada gambar di atas, maka produsen akan berusaha memproduksi dan juga menjual lebih daripada yang bersedia dibeli konsumen. Karenanya akan terjadi surplus, yaitu jumlah penawaran lebih banyak dibandingkan jumlah permintaan. Untuk menjual surplus ini, produsen akan mulai menurunkan harga sampai dengan harga keseimbangan tercapai. Nah, hal yang sebaliknya akan terjadi jika harga mula-mula ada di bawah P0, katakanlah P2. Kekurangan akan terjadi karena jumlah permintaan melebihi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ini akan mengakibatkan tekanan ke atas terhadap harga karena sesama konsumen akan saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan penawaran yang ada, dan produsen merespon dengan menaikkan harga dan menambah barang, sehingga akhirnya akan mencapai harga keseimbangan P0. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua yang kami paparkan dari materi ini adalah kurva permintaan dan juga penawaran dalam Islam memiliki batasan-batasan syariat seperti mafsado, gharar, riba, dan juga maisir. Tujuannya adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Apa bedanya dengan teori permintaan konvensional? Nah, kalau teori permintaan konvensional itu tuh lebih menekankan pada nilai kepuasan, sedangkan teori permintaan dalam syariah Islam lebih meningkatkan pada kebutuhan. Yang kedua, keseimbangan harga dalam Islam ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran.
Keseimbangan harga ini terbentuk secara alami tanpa campur tangan siapapun.